Jadi dalam pasal di sini hendaklah Anda tajdidil wudu atau memperbaharui wudu setiap mau melaksanakan sholat fardu walaupun tidak batal. Ya, apike semakin banyak kita wudu maka semakin banyak keistimewaan. Wastaid an latazula ala toharoh, dan hendaklah Anda itu tetap menjaga sesuci. Ana ora sampean sing jaga wudu nih. Ada ya? Kalau sudah itu lanjutkan itu karena itu adalah perkara yang bagus. Ya. Selalu menjaga wudu. Ya, setiap Anda hadas wudu. Karena apa? Karena wudu itu adalah silahul mukmin, senjata mukmin. Sehingga ketika orang itu memiliki senjata, maka musuh tidak akan berani mendekat. Siapa musuhnya? Yaitu setan. Ya. Ya, termasuk corona. Ya, Bre. Ya, iki vaksinnya wis metu, coronane tambah ganas. Iya, sekarang kan sudah ada varian baru. Ya. Coronanya itu namanya SARS-CoV. Bukan COVID-19, SARS-CoV. Jadi perpaduan antara virus SARS, ya, dulu yang sudah ada virus SARS dan corona. Jadi berkolaborasi. Iya loh, virusnya sudah berkolaborasi dalam melawan musuh. Jadi Gusti Allah menggerakkan skenarionya luar biasa. Jadi ketika vaksinnya belum keluar, ya, ketika vaksinnya belum keluar, ya virus coronanya juga kelas kelas sedengan kan ya. Ya akeh sing waras sih. Tapi ketika vaksinnya sudah keluar, ya penangkal sudah keluar, maka virusnya juga semakin pintar. Ya, kalau dulu cuma COVID, sekarang ada SARS-CoV. Ya, jadi virus SARS-CoV itu SARS. Ya, pernah dengar ya, virus SARS itu dulu juga yang membunuh tuh tahun 2002. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan COVID-nya. Ya, bahkan katanya ini 10 kali lipat dari virus sekarang. Ya. Tingkat kekuatannya ngono loh, ya. Sekarang sudah akeh sing kena. Ya, saya juga punya saudara ada yang kena, ya, teman-teman saya juga sudah banyak yang kena. Jadi corona itu sudah menjadi hal biasa. Ya, ana sing urip, ana sing mati. Ngono bae. Ya, tapi kita insyaallah kayaknya tahu tiga wong sing ahli wudu. Amin. Ya, mungkin nggak sampean ya ahli wudu langge ya daimul wudu kok kena corona kayak mau aneh deh. Masa iya ya coronane masih orang tiga wong sing langgeng wudune. Diceritakan ada seorang laki-laki yang ingin belajar ya, meguru karo Syekh Abdul Hasan Asyadili, itu si torekot. Ya pengen nyaluk dia warai ilmu kimia. Ya, ilmu kimia itu dulu biasanya ilmu untuk membuat emas atau perak. Ya. Kemudian Syekh Abdul Hasan Asyadili itu menyuruh untuk mukim selama 1 tahun. Ya. Tapi disyaratkan selalu wudu ketika hadas dan sholat 2 rakaat. Jadi ketika hadas wudu, sholat 2 rakaat. Ya, dan dia akan dijanjikan untuk belajar ilmu kimia. Ketika sudah sempurna 1 tahun dan laki-laki itu juga melaksanakan wudu dan sebagainya, maka ketika dia mau ngambil air, tiba-tiba ya timbanya itu penuh dengan emas atau perak, ya, tapi akhirnya dibuang lagi, ya, karena zuhud sih orang butuh. Kemudian dilaporkan pada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadili berkata, "Qadsir tala'an kuluka kimia," maka hari ini kamu telah menjadi ahli kimia.
karena bisa membuktikan air itu jadi emas. Silakan dipraktekkan. Ya. Ini tergantung pada keyakinannya masing-masing, beda. Ya boleh. Nyumpaan kayak muridnya Syekh Abdul Qadir, Syekh Hasan Asyadili. Ya monggo. Tapi kualitas imannya juga harus ditingkatkan. Ya, karena wong gemien sih ceritane bisa mabur, bisa apa baik, gak cukup maca bismillah. Ya. Maca hal-hal sing pendek-pendek lah, surat pendek bae wis kesaktiane muncul. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid ketika ditantang oleh orang kafir. Dari orang kafir, Khalid, kalau misalnya Islam itu benar, maka kamu bisa nggak minum racun? Ya, minum racun. Ya, kita tenain racun. Angger Islam benar, racun ini tidak akan bisa membunuhmu. Ya, Khalid bin Walid karena imannya juga sudah kuat. Sini, silakan. Ketika dia bersedia minum, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diminum, racunnya tidak bereaksi apa-apa. Maca Bismillah toh. Wis sampean wani ora masale misale maca Quran wis sajus wis. Bar sajus minum racun. Ya. Wani ora kira-kira? Mikir kita. Ya ora. Karena apa? Bukan Qur'annya, bukan bismillahnya yang salah, tetapi iman kita, pribadi kita sing masih jelek. Ya, masih kotor imane. Kalau wong gemien ta ya atine bersih ya, kecuali yang sampean atine bersih. Saya juga pernah praktek. Nengkono dalam kitab iku ana keterangan siapa yang membaca surat Yasin ping 40 ketika malam hari itu nanti tidur ya, tidureku kok di lapisi ya, bantalnya dilapisi karo kantong. Ya, engko kantongnya anak mase atau anak duite. Tok praktek enam. Iya, saya baca Yasin 40 hari dalam satu malam. Wah, lumayan kemeng ya. 60 dina, 40 kali. Ya, setelah selesai saya tidur. Ya tidur, kemudian di bawah bantal saya lapisi kantong. Ya, buka bengko pas tangi-tangi tersedia uang banyak. Wah, kan harus saya kerja. Iya betul, saya praktekkan pas bangun subuh juga langsung. Wah, penasaran. Pas terbuka loh lah apa-apa. Iya itu. Waduh, berarti saya baca Yasin ini kan pikirannya duit ngono lho. Ya. Coba anggar imane mungkin sejen ya, maksudnya kuat ngono lho. Ya, mungkin bisa terjadi. Nah, ini cukup apa? Di sini setahun jaga wudhu wis bisa apa? Menghasilkan emas, ya. Tapi sampean kok hanya patok ya. Kevin langsung tak praktek naik benyong. Ya monggo. Ya. Syaratnya siji. Aja nyawang, tambah maning syaratnya siji. Ya setahun aja nyawang santri putri bisa orang. Waduh, ya berat maning baik itu. Ya. Jadi semuanya itu harus disesuaikan dengan kadar apa? Kadar keimanan, kadar ketakwaan, kabeh iku. Jadi aja dipadakna. Wiridan mungkin bisa pada baik, tapi hasilnya beda. Mengapa beda? Ya karena tergantung pada dia tadi. Keyakinan, keimanan, ketakwaan itu yang membedakan. Terutama keyakinan. Keyakinan itu penting. Sehingga dalam kaidah usul fikih al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dan keyakinan. Ada ceritanya itu ada rombongan perampok. Ada rombongan perampok mau begal. Lah, ketika sudah dimasuk perkampungan kemalaman. Akhir duke kita nginepin nang ndi Masa nang dalan. Ya wis yuk nginep nang warga bae. Lah, ketemu nang warga, maring warga ya
Takoni panjenengan siapa? Ngakune dudu perampok mesti diusir ya. Undang warga. Ngakune apa? Saya ini adalah pejuang, mujahid yang kemalaman. Saya mau berperang di jalan Allah tapi saya kemalaman. Kalau boleh saya nginap ya nang omah sampean karena saya besok harus melanjutkan perjalanan jauh saya. Oh monggo. Tuan rumah ya dengan senang hati, senang boleh. Bukan bae oleh barokah. Barokah mujahid. Karena apa? Karena tuan rumah itu juga memiliki anak yang lumpuh. Lumpuh. Ya, pas lumpuh. Lah, setelah itu dijamu. Ya, dipakani lah dengan penuh penghormatan. Kemudian air bekas minumnya para perampok itu diambil kemudian diusapkan kepada anaknya yang lumpuh. Saking percaya nih, padahal kayak perampok. Ya. Dia percaya omongannya bahwa dia adalah mujahid, padahal perampok. Yakin tuan rumah iku bahwa iki banyu ki mengandung barokah. Barokah perampok ora bakal ya. Akhirnya dia itu percaya bahwa ini saya akan dapat barokah mujahid. Akhirnya air bekas minumnya itu diusapkan kepada anaknya. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya bisa jalan lagi. Oh. Lah akhirnya wis esuke si para perampok itu heran. Bu, perasaan saya semalam tuh anak bapak, anak ibu lumpuh ya. Kok sekarang bisa jalan lagi? Akhirnya tuan rumah cerita, iya, alhamdulillah kelawan barokah panjenengan. Barokah apa bu? Ya, saya itu karena saya lihat panjenengan adalah mujahid. Mujahid itu mengandung berkah karena fisabilillah. Akhirnya bekas air minum panjenengan sedoyo saya ambil, kemudian saya oleskan ke anak saya. Alhamdulillah kelawan berkah panjenengan saya anaknya bisa jalan lagi. Kaget, ya Allah gani kayak gie. Akhirnya dia ngaku, bu sebenarnya tanya dudu mujahid bu. Itu kayak perampok sih kebengen, ya. Akhirnya ndadek akan perampoknya sadar lah, insaf, gara-gara disangka mujahid. Ya. Padahal ku yakinan toh, yakin. Ya mungkin sampai niku ngelakoni segala sesuatu niku, ya kudu ya yakin aja ragu-ragu. Sampean yakin kok bar mondok ya jadi wong alim, jadi wong sukses ya kok ya aja ragu-ragu ya boleh. Walaupun apa, walaupun kenyataannya itu kadang-kala sulit lah nyong kayong ya ngapal nabe kangelan men kah ya, tapi kalau Anda yakin pasti akan terjadi. Kemudian walaika bisolati rokaatin, hendaklah kamu melakukan sholat 2 rakaat ketika wudhu. Nah, jadi tidak hanya wudhu, tetapi juga tambah 2 rakaat. Apabila kamu tidak bisa dawam wudhunya, maka hendaklah kamu paling tidak jangan tinggalkan wudhu ketika melakukan hal-hal seperti masuk masjid, baca Quran, ngaji di sini ya. Paling tidak kamu kalau nggak bisa dawam wudhu, maka paling tidak itu hal-hal penting dalam beribadah sampai wudhu. Seperti tadi, paling masjid, baca Quran, ngaji, kurata pasti ya. Ya, pasti wudhu. Ngaji. Ya, pan ngaji wudhu ningin. Dan apabila Anda itu sudah melakukan wudhu dan sebagainya, maka jangan pula Anda tinggalkan adabnya, sunahnya. Ya. Karena Anda itu harus melakukan wudhu atau mandi sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga, hendaklah kamu mandi di sebagian waktu dengan niat
bersih, dengan niat membersihkan walaupun tidak dalam keadaan junub, terutama di sholat Jumat. Dan ketika selesai wudhu, Anda baca asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca doa wudhu ya, yang lebih lengkap. Supaya apa? Supaya Anda mendapatkan banyak keberkahan. Karena wong wudhu itu hakikatnya sedang membuang dosa. Ya, kabeh dosa-dosa yang ada pada diri Anda jadi hilang karena Anda melakukan wudhu. Paham ora? Ya, jalani. Kalau bisa bareng kena ngaji ki sampai pan daimul wudhu, monggo. Atau kalau tidak bisa daim, ya paling ora ketika mau ngaji saiki wudhu. Ya, bahasa itu dulu wudhu dingin baru sholat. Insya Allah barokah sejen. Ya, insya Allah barokah sejen. Beda dengan orang yang tidak berwudhu.